Apa itu sistem ekresi pada manusia? Sistem ekresi adalah proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Zat ini dapat berupa karbon dioksida, urin, urea, keringat, dan senyawa-senyawa lain yang bersifat toksin atau racun. Jika tidak dibuang, segala zat tersebut akan menumpuk di dalam tubuh dan berpotensi menyebabkan gangguan kesehatan. Kemudian lanjut organ sistem ekresi manusia. Yang pertama, ginjal. Ginjal merupakan organ ekresi pada manusia yang berbentuk seperti kacang. Jumlahnya 2 dan terletak di kanan dan kiri tulang belakang, tepatnya di bawah hati dan limpa. Dalam tubuh manusia, ginjal biasanya memiliki panjang sekitar 11 cm. Berat dan besarnya bervariasi tergantung jenis kelamin, umur, serta ada tidaknya ginjal pada sisi lain. Pada lelaki dewasa, rata-rata ginjal memiliki ukuran panjang sekitar 11,5 cm, lebarnya sekitar 6 cm dan ketebalannya 3,5 cm, dengan berat sekitar 120 sampai 170 gram atau kurang lebih 0,4% dari berat badan. Kemudian kulit. Kulit adalah lapisan jaringan pelindung paling luar pada manusia yang terdapat di permukaan tubuh. Sama seperti ginjal, kulit juga memiliki peran dalam sistem ekskresi karena mampu mengeluarkan zat-zat sisa berupa kelenjar keringat. Fungsi lain dari kulit adalah melindungi tubuh terhadap patogen dan kehilangan air yang berlebihan. Kulit terdiri dari 3 macam lapisan yang masing-masing memiliki fungsi sendiri, di antaranya epidermis. Epidermis adalah sebuah lapisan kulit paling luar dan sangat tipis. Epidermis terdiri dari lapisan tanduk dan lapisan malpighi. Lapisan tanduk adalah sebuah sel-sel mati yang mudah mengelupas dan tidak mengandung pembuluh darah serta saraf saraf, sehingga lapisan ini tidak dapat mengeluarkan darah saat mengelupas. Kemudian dermis. Dermis adalah sebuah lapisan kulit yang terletak di bawah lapisan epidermis. Lapisan ini lebih tebal daripada lapisan epidermis dan terdiri dari beberapa jaringan, termasuk pembuluh kapiler yang bertugas untuk menyampaikan nutrisi pada akar rambut dan sel kulit, kelenjar keringat yang bertugas untuk menghasilkan keringat, kelenjar minyak yang akan menghasilkan minyak agar kulit dan rambut tidak kering, pembuluh darah untuk mengedarkan darah ke seluruh sel atau jaringan, ujung-ujung saraf yang meliputi ujung saraf perasa, peraba, rasa nyeri, rasa panas, dan rasa sentuhan, dan kantong rambut yang menjadi tempat akar, batang, dan kelenjar minyak rambut. Kemudian lapisan bawah kulit. Lapisan ini terletak di bawah dermis, di antara lapisan jaringan ikat bawah kulit dengan dermis yang dibatasi oleh sel lemak. Dan lemak ini berfungsi untuk melindungi tubuh dari benturan, sebagai sumber energi dan penahan suhu tubuh. Kemudian paru-paru. Ada sepasang paru-paru di dalam tubuh manusia, yakni paru-paru kanan dan kiri. Keduanya terletak di rongga dada, di mana paru-paru kanan biasanya lebih besar, sementara paru-paru kiri yang berdekatan dengan jantung lebih kecil. Dalam sistem ekresi, paru-paru berfungsi mengeluarkan karbon dioksida, yaitu CO2, dan uap air H2O. Di dalam tubuh, fungsi utama paru-paru memang sebagai alat pernapasan, namun karena bagian ini juga mengekskresikan zat sisa metabolisme, maka paru-paru juga memiliki peranan dalam sistem ekskresi. Karbon dioksida dan air hasil metabolisme di jaringan diangkut oleh darah lewat vena untuk dibawa ke jantung. Dari jantung lalu akan dipompakan ke paru-paru untuk berdifusi di alveolus. Selanjutnya, H2O dan CO2 dapat berdifusi atau dapat dieskresikan di alveolus paru-paru karena pada alveolus bermuara banyak kapiler yang mempunyai selaput tipis. Kemudian trakea. Trakea merupakan lanjutan saluran nafas dari laring sebagai perantara antara laring dan bagian paru-paru lain.
Trakea juga sebagai batas antara sistem respirasi bagian bawah dan bagian atas. Sistem respirasi bagian atas diantaranya bagian-bagian hidung dan laring. Kemudian bronkus. Bronkus atau sering disebut sebagai percabangan dari trakea memiliki fungsi untuk mengeluarkan benda asing dan kotoran yang masuk dalam saluran pernapasan. Fungsi ini dilakukan oleh silia yang ada pada dinding bronkus. Bronkus primer adalah percabangan pertama dari trakea, terdiri dari bronkus primer dextra atau bronkus yang mengarah pada paru-paru kanan dan bronkus primer sinistra yaitu bronkus yang mengarah pada paru-paru kiri. Selanjutnya, percabangan bronkus akan menjadi bronkiolus. Kemudian lobus. Pada paru-paru juga terdapat beberapa lobus, diantaranya 3 di bagian kanan dan 2 di bagian kiri. Lobus pada paru-paru kanan dipisahkan oleh patahan miring, yaitu oblique fissure, dan patahan lurus horizontal fissure. Sedangkan paru-paru kiri hanya dipisahkan oleh patahan lurus. Kemudian alveolus. Alveolus atau disebut juga dengan kantung udara yang muncul dari bronkiolus memiliki fungsi sebagai tempat pertukaran udara. Kemudian pleura. Pleura merupakan selaput tipis yang menyelubungi paru-paru, terdiri dari 2 jenis, yakni pleura viscerali, yaitu selaput yang membungkus paru-paru, dan pleura parietal, yaitu selaput yang melapisi rongga dada. Di antara 2 selaput ini terdapat cairan yang berfungsi sebagai pelumas untuk menghindari gesekan antara paru-paru dan dinding dada. Kemudian hati. Hati merupakan kelenjar terbesar di dalam tubuh, terletak dalam rongga perut sebelah kanan, tepatnya di bawah diafragma. Berdasarkan fungsinya, hati juga berperan dalam sistem ekskresi. Hal ini dikarenakan hati membantu fungsi ginjal dengan cara memecah beberapa senyawa yang bersifat racun dan menghasilkan amonia, urea, dan asam urat dengan memanfaatkan nitrogen dari asam amino. Organ tubuh manusia sendiri tersusun secara rapi dan harmonis, sehingga proses kerjanya saling mendukung satu sama lain. Seperti halnya dengan hati dan ginjal, proses kerjanya dibahas lebih lanjut. Yang pertama, menghasilkan getah empedu. Getah empedu adalah getah hasil perombakan sel darah merah. Getah ini terdiri dari 2 komponen, yaitu garam empedu dan zat warna empedu. Kemudian menghasilkan urea dan amonia, merombak sel-sel darah merah yang sudah tua. Ya, sekian dan terima kasih.